بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat Allah pada kita itu sangat banyak sekali. Dan nikmat-nikmat tersebut tidak mungkin terhitung. Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka sungguh kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan terhadap Rasul kita, Nabi kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan hari ini kita akan kembali melanjutkan tema kajian Tauhid versus Syirik bagian ketiga, yang mana pada dua pertemuan sebelumnya telah disampaikan tentang keutamaan bertauhid, bahayanya syirik, kemudian tauhid itu terdiri dari rukun dan syarat-syarat yang harus kita penuhi, di mana rukun tauhid itu ada dua. Yang pertama penafian, yang kedua penetapan, ya. Kemudian syarat-syarat tauhid ada 7, ya. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha, ya. Ilmu, yakin, ilmun, yakinun, wa sidquka, ya. Jujur, ikhlas, cinta, ya, inqiyad, patuh, dan menerima. Itulah merupakan syarat-syarat tauhid. Dan tauhid itu adalah merupakan cabang keimanan yang paling tinggi. Tidak ada perkara lain yang mengalahkan tauhid. Tidak ada yang lebih penting dari tauhid, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim bahwa al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah aw bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha la ilaha illallah afdaluha la ilaha illallah. Iman itu bercabang. Cabang keimanan itu sampai 60 lebih atau 70 lebih. Yang paling afdal, yang paling utama, yang paling tinggi kedudukannya adalah tauhid, la ilaha illallah, ya.
Maka tauhid ini adalah perkara yang paling penting ibu-ibu dalam hidup kita. Bahkan sholat kita tidak akan diterima kalau kita tidak bertauhid. Ya, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, dan kebaikan kita yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak bertauhid. Jadi memang perkara tauhid ini adalah perkara yang paling penting, yang harus sering diingatkan kepada kita. Ya. Dan tauhid itu intinya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah pembagian tauhid dan syirik. Tauhid itu ada 3 macam, sedangkan syirik itu ada 2 macam. Ya, tauhid ada berapa macam ibu-ibu? Ada 3. Syirik ada 2. Macam-macam tauhid, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Saya ulangi sekali lagi, macam-macam tauhid adalah yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Dan macam-macam syirik itu, yang pertama adalah syirik kecil, dan yang kedua adalah syirik besar. Ya, ini yang paling simpel. Pembagian tauhid dan syirik yang paling simpel seperti itu, bahwa tauhid itu ada 3 macam, syirik ada 2 macam. Yang pertama tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini pembagian tauhid. Yang kedua pembagian syirik adalah syirik kecil dan syirik besar. Sebagian orang menyangka bahwa pembagian tauhid dan pembagian syirik adalah sesuatu yang tidak memiliki dasar. Pembagian ini adalah pembagian yang tidak ada asal usulnya. Ya, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Maka kalau kita cari ibu-ibu, tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa tauhid itu ada 3 macam. Ya, tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa tauhid itu ada 3. Ibu-ibu cari kemana aja nggak bakal ketemu tuh. Ya, buka Al-Quran dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir, tidak ada satupun ayat yang menyebutkan dengan tegas bahwa Allah berfirman tauhid itu ada tauhid rububiyah, tauhid itu ada tauhid uluhiyah, tauhid itu ada tauhid asma wa sifat. Memang nggak ada secara tegas dikatakan seperti itu. Ya, hadis juga nggak ada yang mengatakan seperti itu ibu-ibu. Rasul tidak pernah menyebutkan bahwa tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Memang tidak ada secara tegas bahwa tauhid itu dikatakan di dalam Al-Quran ataupun hadis ada 3. Nggak ada memang. Terus dari mana dong kita menyimpulkan bahwa tauhid itu ada 3? Pembagian tauhid kepada 3 macam ini sama seperti pembagian bahwa di dalam sholat itu ada rukun, ya. Di dalam sholat itu ada syarat sahnya, di dalam sholat itu ada wajibnya, di dalam sholat itu ada sunnahnya. Sama seperti itu pembagiannya. Ya, sama seperti misalnya ya bahwa tajwid itu terdiri dari hukum-hukum. Yang pertama, hukum-hukum tajwid ada apa aja bu? Izhar misalnya, idgham misalnya, ikhfa misalnya, kan gitu ya. Nun ketemu ba jadi apa, tanwin ketemu kha jadi apa, ya, tanwin ketemu apa lagi, lam jadi apa.
Nah, ini kan semua tidak ada disebutkan secara terperinci di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi kita belajar bahwa tajwid itu hukum-hukumnya seperti ini dan seperti itu. Sifat huruf misalnya, A itu keluarnya dari mana, lidahnya di mana. Ibu-ibu belajar tajwid kan? Kemudian kha itu keluar suaranya dari mana, dari pangkal lidah atau dari tenggorokan atau dari mana. Ya kan kita belajar itu. Maka kalau kita katakan tauhid ini tidak ada asal usulnya, tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis sama sekali, maka ini salah. Sama seperti tajwid. Tajwid juga nggak ada. Ya, secara dalil bahwa nun sukun ya ketemu kha, hukumnya apa, Bu? Izhar. Nggak ada dalilnya. Nggak pernah Rasul mengatakan bahwa nun ketemu fa itu hukumnya ikhfa. Nggak ada. Ya, sama seperti Rasul tidak pernah menyebutkan bahwa tauhid itu 3 macam. Lalu dari mana ada pembagian tauhid ini? Disebutkan oleh para ulama bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Ya, pembagian tauhid kepada 3 macam ini adalah kesimpulan bahwa terdapat 3 jenis tauhid setelah menelaah dan mengkaji dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan istiqra, penelitian dan pengkajian terhadap dalil. Sehingga lahirlah sebuah kesimpulan yang disepakati oleh para ulama bahwa tauhid itu ada 3 macam. Sebagai contoh aja yang paling gampang, di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu di dalamnya terdapat isyarat tentang 3 jenis tauhid. Ya, di surat Al-Fatihah di dalamnya terdapat isyarat tentang 3 jenis tauhid. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka ini adalah isyarat tentang tauhid rububiyah. Karena di dalam ayat ini Allah menetapkan rububiyahnya. Ya. Yang kedua, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Ar-Rahman, Allah itu adalah Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang Maha Berkuasa, yang menguasai hari pembalasan. Yaumiddin adalah hari pembalasan, nama lain dari hari kiamat. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yaumiddin. Ini adalah isyarat terhadap apa? Tauhid asma was sifat, bahwa di antara nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik, yaitu Maliki Yaumiddin. Ini isyarat terhadap tauhid asma was sifat. Kemudian sedangkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu yang hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Maka di dalam ayat ini terdapat isyarat kepada tauhid apa, Ibu-ibu? Uluhiyah. Yang paling gampang surat Al-Fatihah, Bu. Ya, yang paling gampang surat Al-Fatihah. Kita nggak usah ngaji surat An-Nisa, Al-Maidah, ya kepanjangan nanti. Surat Al-Fatihah dulu yang insya Allah kita semua hafal. Ya, di surat Al-Fatihah terkandung di dalamnya isyarat kepada 3 jenis tauhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini adalah isyarat terhadap tauhid rububiyah.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini adalah isyarat terhadap tauhid asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka ini adalah isyarat kepada jenis tauhid uluhiyah. Ya. Maka ibu-ibu, dikatakan dalam kitabut tauhid, fa innal qur'ana, maka sesungguhnya Al-Qur'an seluruh isinya adalah tentang tauhid. Ibu-ibu, Al-Quran itu seluruh isinya adalah tentang tauhid. Yang pertama, Al-Quran itu berisi tentang berita. Ya, berita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Quran itu berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, serta firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu berisi apa? Ajakan kepada manusia untuk beribadah. Wa imma da'watun ila ibadatihi wahdahu la syarikalah wa khala'a ma yu'badu min dunihi. Al-Quran itu yang kedua berisi ajakan kepada manusia untuk apa, ibu-ibu? Beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Ini yang kedua. Dan ini adalah tauhid. Yang pertama tauhid, yang kedua tauhid. Ya. Yang kedua adalah Al-Quran itu berisi ajakan kepada manusia untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang ketiga, Al-Quran itu berisi apa? Wa imma amrun wa nahyun, berisi perintah dan larangan. Al-Quran itu isinya apa, Bu? Perintah dan larangan. Wa ilzamu bi ta'atihi wa amrihi wa nahyihi fa huwa huququt tauhid wa mukammalatihi. Al-Quran itu isinya perintah dan larangan. Kita disuruh untuk taat, kita dilarang bermaksiat dan durhaka kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hak-hak tauhid. Ya. Huququt tauhid, hak-hak tauhid itu adalah kita memperhatikan perintah dan larangan di dalam agama. Ya, perintah untuk taat, larangan untuk bermaksiat. Wa imma khabarun an iqrami ahli tauhid wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'u at-tauhid. Yang keempat, Al-Quran itu berisi apa? Al-Quran itu berisi tentang berita bahwa orang-orang yang bertauhid itu adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan dimuliakan di akhirat. Ya, Al-Quran itu berisi dengan apa? Berita bahwa orang-orang yang bertauhid itu adalah orang-orang yang apa? Mulia, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Maka yang keempat ini adalah jazaa'ut tauhid, balasan atas tauhid. Ya. Kalau yang ketiga tadi apa, Bu? Huququt tauhid, hak-hak tauhid. Yang keempat adalah balasan atas tauhid, bahwa orang yang bertauhid itu balasannya akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Kita sudah sebutkan kemarin, ya, Bu, di pertemuan sebelumnya, bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Rasulullah, bagaimana, Bu? Orang yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Maka balasannya
adalah kemuliaan dari Allah di dalam surga. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, wa imma khabarun an ahli syirki wa ma fa'ala bihim fid dunya minan nikal wa ma yahillu bihim fil uqba minal adab fa huwa jazaa man kharaja an hukmi tauhid. Yang kelima, Al-Quran itu berisi berita, khabar, informasi tentang pelaku syirik, ya, di mana mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan balasan buat orang-orang yang keluar dari tauhid. Ya. Jadi Al-Quran itu berisi 5 perkara ini, Bu. Ya, berisi semuanya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang paling gampang ya tadi surat Al-Fatihah. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir semuanya adalah tentang tauhid, ya. Jadi bisa kita katakan bahwa tauhid ini, pembagian tauhid kepada 3 macam ini bukan tanpa dalil, ya, bukan tanpa dasar. Bahkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW semuanya berisi tauhid, ya, semuanya berisi tauhid. Kalau kita katakan, kan kita disuruh untuk berakhlak yang mulia, itu kan bukan pembahasan tauhid. Jangan salah, itu adalah merupakan hak tauhid, ya. Artinya orang yang bertauhid, dia wajib untuk apa? Berakhlak yang baik. Al-Quran kan enggak semuanya nyuruh kita untuk bertauhid kepada Allah, ya. Di antaranya Al-Quran juga misalnya nyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kan itu kan bukan pembahasan tauhid. Jangan salah, orang yang bertauhid itu wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan itu hukukut tauhid, ya. Kan Al-Quran bukan ngelarang syirik aja di dalam Al-Quran, ya. Al-Quran kan ngelarang apa? Misalnya mencuri, Al-Quran melarang membunuh, Al-Quran melarang berzina. Hati-hati. Itulah hak tauhid, bahwa orang yang bertauhid itu harus meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang yang paling terbesar adalah syirik, tetapi pengikut-pengikutnya juga harus ditinggalkan, ya. Jadi intinya, Bu, perintah dan larangan agama itu adalah bentuk tauhid. Kalau kita tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sia-sia. Nah, ini akan kita bahas. Tauhid itu ada 3. Penting sekali seorang muslim itu memperhatikan bagian-bagian daripada tauhid. Maka dari hasil pengkajian terhadap dalil-dalil Al-Quran yang dilakukan oleh para ulama sejak dulu sampai sekarang, mereka menyimpulkan bahwa tauhid itu ada 3 macam. Tauhid rububiyah, ini yang pertama. Yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma was sifat. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah tauhidullah fi af'alihi, ya, wa aqwalihi wa ghairu dzalik. Mentauhidkan Allah dalam rububiyah, atau tauhid yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam apa? Kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Contoh misalnya, yang menurunkan hujan. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Allah. Ya, ketika kita yakin bahwa yang bisa menurunkan yang bisa menurunkan hujan adalah Allah, maka kita bertauhid rububiyah. Begitu, Bu.
ketika kita meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada kita itu Allah, karena cuma Allah yang bisa, ya, cuma Allah yang bisa melakukannya, maka kita bertauhid kepada Allah dalam rububiyah. Bisa dimengerti Ibu-ibu? Ini pengertian yang paling gampang untuk memahami tauhid rububiyah. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam apa? Kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika kita meyakini bahwa cuma Allah yang bisa melakukan kejadian-kejadian, ya, tertentu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tegas kita harus menyatakan bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Dan kalau kita meyakini bahwa Allah itu Rabb kita, berarti kita harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita. Ya. Kemudian yang menguasai kita. Kemudian yang mengatur kita. Dan yang memberikan rezeki kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, Bu, mentauhidkan Allah dalam rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Ya. Makanya tadi kita katakan Allah di dalam Al-Quran berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti ketika kita mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, kita harus meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Kemudian yang mengatur alam semesta ini, yang menguasai alam semesta ini, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, Bu, alam semesta ini luasnya besar sekali. Ya, alam semesta ini luasnya besar sekali. Langit punya 7 lapis, bumi punya 7 lapis. Jika tidak ada yang mengaturnya, maka akan saling bertabrakan. Subhanallah. Ya. Sebagaimana kita mengatur hal-hal yang kita urus, jika tidak diatur maka akan berantakan. Begitu juga alam semesta ini ada yang mengaturnya, dan yang mengaturnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakannya Allah. Sebagaimana tidak mungkin meja ini ada tanpa ada yang menciptakan. Sudah saya ilustrasikan pada pertemuan sebelumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh masyayikh. Jika seseorang melewati suatu tanah lapang di suatu hari, dia melihat bahwa di tanah lapang itu tidak ada bangunan sama sekali, kosong, cuma tanah yang ditumbuhi oleh rerumputan. Kemudian berlalulah waktu. Beberapa tahun kemudian dia melewati tanah lapang tersebut, ternyata di tanah itu sudah ada bangunan. Maka apakah bangunan itu ada begitu saja tanpa ada yang menciptakannya? Akal yang sehat akan mengatakan tidak mungkin. Betul? Betul gak, Bu? Masjid ini yang sekarang kita ada di dalamnya, apakah ada begitu saja tanpa ada yang membangunnya? Gak mungkin dong. Ya, nggak mungkin. Kemudian ada satu kisah begini. Ada seorang alim sedang melakukan perdebatan dengan laki-laki ateis. Ya, laki-laki ateis. Tadinya orang alim ini nggak mau debat sama si ateis, tapi terus dipaksa sehingga akhirnya si orang alim ini setuju untuk berdebat dengannya, tapi dengan syarat. Kata orang alim ini, harus disaksikan banyak orang dan harus dilakukan di tempat lain, di mana menuju ke tempat itu harus menyeberang
lautan, ya kalau tidak dikatakan sungai, dan harus menaiki sebuah perahu. Harus menaiki sebuah perahu. Dikatakan akhirnya disepakati perdebatan itu dilakukan di tempat tersebut dan akan disaksikan oleh banyak orang, dan perdebatan akan dilakukan pada pukul 10 pagi. Ya. Tibalah hari perdebatan itu. Ya. Si ateis sudah tiba di tempat tersebut sebelum jam 10. Dia terus melihat waktu berjalan, orang-orang juga menunggu. Mana nih seorang alim kok nggak datang-datang? Sampai jam 10 lewat, ya, si orang alim ini nggak datang juga. Mulai si ateis ngomong, no, lihat ini, gimana tuh orang alim itu tuh, ya, katanya alim, jam 10 belum datang. Jam 11 nggak datang juga, kemudian 1 jam berikutnya baru datang. Ya tentu kalau udah terlambat begitu mah pasti dicela kan gitu ya. Ngomong jam 10, datang jam 12. Ya. Ya, apalagi kalau ini orang Indonesia gitu Bu ya. Ya, kan di kita kan berlaku jam karet. Ngaret biasanya gitu kan. Ya, janji jam 9, ya datang jam setengah 10, jam 10. Itu mah biasa kalau di kita. Makanya kadang-kadang panitia kajian tuh suka ngomong sama saya, "Sat, datangnya cepet banget sih." Ya. Kan jadwalnya jam 9 Pak. Jam 9 mah jadwal. Mulainya jam setengah 10, ngaretnya biasanya setengah jam Ustaz. Kalau saya kebetulan orangnya pengennya on time terus gitu. Jam 9 dijadwali, jam 9 mulai. Ya. Nah, akhirnya kata si orang alim ini apa? Mohon maaf saya datang terlambat. Ini saya cerita artinya dengan bahasa bebas ya Bu ya, dengan terjemah bebas ya. Mohon maaf saya terlambat. Tadi waktu saya mau nyebrang nggak ada perahu. Ya, waktu saya mau nyebrang nggak ada perahu. Saya nungguin perahu nggak datang-datang. Akhirnya ada sebuah kayu, tiba-tiba dia berubah jadi perahu. Baru saya bisa datang. Kurang lebih begitu ceritanya. Kata orang-orang, nggak mungkin perahu itu nggak ada yang nyiptain. Pasti ada yang bikin. Ya, pasti ada yang bikin, pasti ada yang begini, bikin begitu. Begitu juga alam semesta ini, kata si orang alim. Nggak mungkin alam semesta ini ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan. Tapi bedanya Allah dengan makhluk itu, Allah maha sempurna, makhluk penuh dengan kekurangan. Makanya kalau orang bangun masjid ini nggak bisa sendirian, karena memang makhluk lemah, betul? Nggak mungkin juga 24 jam bangun masjid ini, nggak mungkin, pasti ada istirahatnya. Ya. Tapi Allah maha sempurna. Allah menciptakan alam semesta ini sendirian, tidak ada yang membantunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Kurang lebih begitu, Bu. Ini tauhid rububiyah. Bisa dipahami ya, Bu Ibu? Jadi sekali lagi, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah rizki, ya, biasanya orang itu ngukur rizki hanya dari ini Bu, waktu. Nggak ada waktu katanya, tangannya begini tapi. Makanya ada istilah time is money. Ya, banyak orang yang mengukur rizki itu hanya dari fulus, fi fulus mulus, ma fi fulus mamfus, katanya begitu. Ya, banyak orang mengukur rizki itu dari harta aja, padahal rizki itu kan banyak. Ya, kita punya suami, kita punya istri, itu rizki dari Allah tuh. Dari pernikahan kita dikarunia anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah itu juga rizki. Ya, bahkan kita nafas sehat, itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki kepada kita itu adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang rizkinya dilapangkan oleh Allah, ada sebagian orang yang rizkinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman
ketika rizkinya lapang, dia akan bersyukur kepada Allah. Dan orang yang beriman, ketika rizkinya sempit, dia akan bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia meyakini bahwa rizki itu adalah apa? Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu melapangkan kepada siapa yang dia kehendaki dan menyempitkan kepada siapa yang dia kehendaki. Ya. Begitu juga dalam urusan-urusan yang lainnya. Ya. Urusan masalah anak kita, ya, udah kita ingetin berkali-kali, tapi kok enggak juga mau sholat misalnya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang berkuasa atas kita. Ya, Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak melakukan apa saja yang dia kehendaki juga. Jadi pada intinya ibu-ibu, tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita harus meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, ya, Allah yang mengatur keadaan dan kondisi kita, ya, umur kita di dunia ini berapa lama, Allah yang nentuin tuh. Rezeki kita seberapa banyak, Allah yang nentuin. Jodoh kita siapa, itu Allah yang nentuin. Ya, anak kita berapa dan bagaimana, Allah yang nentuin. Terkadang ada juga, ya, suami istri udah nikah bertahun-tahun, nggak juga dapat anak, Allah juga yang ngatur itu. Ya, tapi memang kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berusaha. Ya, berusaha. Adapun ketika kita mendapatkan itu adalah takdir Allah, dan ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu juga takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang tauhid rububiyah, di antaranya di surat Al-An'am ayat yang pertama. Ya, surat apa Bu? Al-An'am ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan as-samawat wal ard, langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan telah menjadikan gelap dan telah mengadakan gelap dan terang. Surat Al-An'am ayat yang pertama, ya, ayat ke-1. Kalau kita perhatikan baik-baik ibu-ibu, tauhid rububiyah ini adalah tauhid yang diyakini oleh hampir setiap orang. Ya, bahkan kita katakan orang non-muslim juga meyakininya. Ya, orang non-muslim juga meyakininya. Contohnya siapa? Orang-orang musyrikin yang hidup di zaman Rasulullah, mereka meyakini rububiyah Allah loh Bu, jangan salah. Ya, mereka bertauhid kepada Allah dalam rububiyah Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ketika ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab apa Bu? Yang menciptakannya adalah Allah. Ya. Makanya saya katakan tadi, hampir tidak ada manusia yang tidak beriman dan bertauhid rububiyah. Hampir semua orang. Ya, walaupun memang ada juga sebagian orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhannya, tidak bertauhid rububiyah kepada Allah, bahkan nggak percaya sama Allah ada. Sebagaimana yang kita katakan tadi, orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa tauhid rububiyah ini diyakini hampir semua orang, mau yang beriman mau yang kafir, ya, mau yang taat mau yang bermaksiat, semuanya hampir meyakini tauhid rububiyah. Ya, sebagaimana di dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Surat apa Bu? Az-Zukhruf ayat 87. Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Sungguh jika mereka itu ditanya, yaitu orang-orang kafir jahiliyah,
Ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir jahiliyah. Ya, sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, wala in sa'altahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka wahai Muhammad, orang-orang kafir jahiliyah, man khalaqahum, siapa yang menciptakan mereka? Kamu yang nyiptain siapa? Ya, yang menciptakan kamu siapa? Maka orang-orang kafir jahiliyah itu akan mengatakan apa? Yang menciptakan kami adalah Allah. Itu jawaban mereka. Mereka yakin itu. Ya. Begitu juga di surat Al-Ankabut ayat 61. Surat Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, jika kamu wahai Muhammad bertanya kepada mereka, orang-orang kafir jahiliyah, man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang menjalankan matahari juga bulan, yaitu perputaran waktu matahari dengan bulan. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang mengaturnya? Maka orang-orang kafir jahiliyah akan berkata apa? Yang menciptakan dan mengaturnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka meyakini rububiyah Allah, kemudian mereka diajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mereka menolaknya. Ya, mereka menolaknya. Mereka menolak ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu, orang-orang jahiliyah itu saking percayanya kepada Allah dalam rububiyah, mereka pun menamakan anak mereka dengan unsur Allahnya. Bapaknya Rasulullah siapa, Bu? Abdullah, hamba Allah. Artinya mereka meyakini bahwa mereka itu diciptakan oleh Allah. Mereka bertauhid rububiyah loh, Bu. Ya. Saking percayanya mereka kepada Allah dalam rububiyahnya, mereka menamakan ya anak-anak mereka dengan ada unsur Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya bapak Rasulullah SAW adalah Abdullah. Dan ada juga orang yang bernama Abdurrahman bin Auf. Dulunya orang jahiliyah, nggak ngerti Islam, tapi namanya Abdurrahman. Ya, karena mereka bertauhid rububiyah. Ya, karena mereka bertauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan mereka Allah. Mereka meyakini bahwa yang memberikan rezeki kepada mereka Allah. Ada satu cerita lagi. Ya, ada satu cerita lagi. Ketika hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir tahun berapa, Bu? Pertanyaannya salah. Tahun apa? Ya, tahun enggak aja. Karena dulu belum ada tuh hitungan kalender itu, dulu nggak dikenal di masyarakat Arab. Hitungan kalender Masehi nggak dikenal tuh sama masyarakat Arab, nggak kenal. Ya, makanya kalender Hijriah baru ada kapan? Siapa yang tahu sejarah ya terbentuknya kalender Hijriah? Di zaman Umar Ibnul Khattab baru ada hitungan kalender Hijriah. Atas usul Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman Rasul ada gak kalender Hijriah? Belum ada. Ya, tersusunnya kalender Hijriah itu baru di zaman Umar. Adapun bulan-bulan Hijriah itu memang dikenal oleh mereka. Ada bulan Muharram, ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ya, itu dikenal oleh mereka. Ada bulan-bulan itu, ya, dan mereka juga tahu bulan haram itu ada 4. Mereka tahu itu, ya, karena mereka sangat mengagungkan 4 bulan haram.
Mereka tidak akan saling berperang, tidak akan terjadi pertumpahan darah dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW lahir di tahun gajah namanya. Karena pada saat itu kejadian-kejadian yang besar itu diingat dari apa yang terjadi di tahun itu. Makanya Rasulullah SAW dikenal lahir di tahun gajah. Karena apa, Bu? Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena waktu itu ada seorang raja yang bernama Abrahah dari negeri Yaman. Abrahah dari negeri Yaman datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada satu peristiwa Abrahah menggosok itu merebut onta-ontanya kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib, dengan harapan agar Abdul Muthalib merengek di hadapan Abrahah untuk tidak menghancurkan Ka'bah. Dengan harapan seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Abdul Muthalib meminta kembali onta-ontanya, dan mengatakan bahwa onta-onta itu ada tuannya, dan tuannya adalah saya. Kalau kamu merebut onta-onta tersebut, maka urusannya adalah kepada saya. Dan Ka'bah juga ada tuannya. Tuannya adalah Allah. Kalau engkau berurusan dengan Ka'bah, berarti engkau akan berurusan dengan tuannya, itu Allah. Itu urusan kamu dengan Allah. Tapi onta itu urusan kamu dengan saya. Lihat, Bu, yang ingin saya katakan di sini bagaimana kuatnya keyakinan orang-orang jahiliyah di dalam bertauhid rububiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang mengatur rezeki adalah Allah, yang menciptakan mereka adalah Allah. Mereka yakin itu, yakin sekuat-kuatnya. Tapi apakah mereka dikatakan orang yang bertauhid, orang yang beriman? Tidak. Karena bertauhid tidak cukup satu, tapi harus tiga. Bertauhid itu nggak cukup dalam rububiyah aja, tapi juga harus dalam uluhiyah dan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Yang kedua adalah tauhid al-uluhiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tauhid uluhiyah ini. Paling tidak ada dua ayat yang akan saya sebutkan. Yang pertama tadi di surat Al-Fatihah ayat ke-4, dan surat Az-Zariyat ayat 56. Dua ayat ini kita perhatikan ibu-ibu. Yang pertama surat Al-Fatihah ayat ke-4. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Di surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Ta'ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ibadah kepada siapa? Kembali kepada ayat keempat di surat Al-Fatihah. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah.
Ya, ibadah itu harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid uluhiyah adalah ifradullah ta'ala bil ibadati zahiratan wa batinatan. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ya, mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Kalau pengertian tauhid kan kita udah sampaikan di pertemuan yang pertama. Ya, tauhid itu adalah fiil, ya, dari wazan ya wahada yuwahidu, ya, artinya menjadikan sesuatu itu esa. Berarti kalau kita katakan mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah, artinya ibadah itu hanya dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, saya ulangi sekali lagi, tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala bentuk ibadah, baik yang zahir ataupun yang batin. Ya, sebagaimana dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi di surat Al-Fatihah ayat yang keempat dan surat Az-Zariyat ayat 56, ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijelaskan oleh para ulama bahwa tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah tauhid ibadah dengan pengertian yang tadi sudah kita sebutkan, ya. Mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah, ya, baik yang zahir ataupun yang batin. Jadi tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Sedangkan makna ibadah, ini yang harus kita jelaskan kepada ibu-ibu yang dirahmati Allah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu hiya ta'atullahi bimtithali ma amara Allah bihi ala alsinatir rusul. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah adalah segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan melalui lisan para rasul. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah adalah apa? Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan para rasul. Ya, karena Rasul itu adalah perantara, Bu, antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Para nabi dan para rasul itu tugasnya adalah menyampaikan syariat Allah kepada manusia. Dan misi mereka sama. Misinya para nabi dan rasul itu sama, mengajak manusia untuk bertauhid kepada Allah dengan tauhid uluhiyah ini, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meskipun mereka meyakini rububiyah Allah. Meskipun mereka meyakini rububiyah Allah tadi yang sudah kita ceritakan tuh, ya. Meskipun mereka meyakini rububiyah Allah, tetapi Allah mengutus para nabi dan rasul kepada manusia untuk mengajak manusia kepada tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aydan, beliau juga berkata, Ibnu Taimiyah juga berkata tentang ibadah, al-ibadatu ismun jami'un
likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal a'mali al-zahiratu wal batinatu. Ibadah adalah ya semua hal yang dicintai oleh Allah. Semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah. Semua perkara yang dicintai oleh Allah, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Saya ulangi sekali lagi, ibadah adalah semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ini adalah definisi ibadah, Bu. Jadi ibadah itu mencakup semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu perbuatan ataupun itu adalah sebuah perkataan, selama perbuatan dan perkataan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka ketika kita mengamalkannya itu termasuk ibadah. Contohnya apa, Bu? Salat. Ya. Salat adalah perintah Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salat adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengerjakannya berarti itu adalah ibadah. Dia beribadah kepada Allah. Contoh yang lain apa, Bu? Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Berbakti kepada kedua orang tua kan ini nggak disebutin dalam rukun Islam, betul, Bu? Ya. Tapi apakah berarti bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan ibadah? Tidak, malah justru berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah. Kenapa? Karena dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian contoh yang lain apa, Bu? Berbakti kepada suami. Buat seorang istri, ketika dia berbakti kepada suaminya, dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang datang melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika orang tua merawat, mendidik anak-anaknya, gitu ya, kebutuhannya dipenuhi, keperluannya dipenuhi, pendidikannya diperhatikan, maka orang tua yang menjalankannya karena perintah, berdasarkan perintah Rasulullah, berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Ustaz, dalilnya mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami, dia adalah pemimpin buat istrinya, anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya dan ya atas anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladih fahiya mas'ulatun anha, kata Rasulullah. Dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan juga atas anak-anaknya
dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang istri dia bertanggung jawab di rumah suaminya dalam urusan rumahnya, misalnya dia nyapu, ngepel, nyuci baju, nyuci piring, nyiapin makan, nyiapin seragam suami, anak-anak, dia ngerawat anak-anaknya, dia berbakti kepada suaminya, dia lakukan itu karena menjalankan syariat Allah, maka dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga suami. Ya, yang kita bilangin bukan semua istri doang seharusnya, suami juga begitu. Suami itu disuruh oleh Allah apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Namanya pergaulan yang baik itu, tutur kata harus terjaga, sikap harus terjaga, hati juga harus terjaga. Makanya seorang suami itu diperintahkan ya untuk menyayangi istrinya sepenuh hati, berbuat baik dengan semua perbuatan baik kepada istrinya. Rasulullah berkata apa, Bu? Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi rumah tangga itu adalah ibadah. Ketika suami istri menjalankan syariat Allah di dalam rumah tangga, berarti dia sedang beribadah kepada Allah di dalam rumah tangga. Ya, makanya nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berumah tangga harus ikhlas karena Allah. Ya, ketika kita mencintai suami kita karena kelebihan-kelebihan yang ada padanya, kita juga harus mencintai kekurangan-kekurangan yang ada padanya. Mencintai suami kita bukan hanya pada kelebihannya saja, tetapi juga pada kekurangan-kekurangannya. Begitu juga suami. Ya, seorang suami diperintahkan untuk mencintai istrinya pada kelebihan-kelebihan yang ada pada istrinya ataupun ya kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Kemudian suami istri harus bekerja sama untuk bagaimana supaya kekurangan-kekurangan itu bisa teratasi dengan baik. Karena kalau tidak teratasi dengan baik, betapa cepatnya rumah tangga itu akan hancur. Ya. Dan itu ibadah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya di sini dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali zahiratan wa batinah, adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah segala hal, semua perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan ataupun perbuatan, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ibadah ini Ibu harus dilakukan untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tauhid uluhiyah. Ya, kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering menyampaikan ketika diminta buat menyampaikan nasihat pernikahan, selalu saya sampaikan kepada pasangan suami istri yang baru menikah agar meluruskan niat ketika menikah. Ya, menikah itu jangan diniatkan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Jangan. Tapi menikah itu adalah syariat Allah. Menikah itu adalah sunnahnya para rasul. Sehingga kita harus ikhlas karena Allah saat kita menikah. Bahwa kita menikah adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Saya selalu menyampaikan bahwa menikah itu kan tujuannya supaya kita merasakan cinta dan kasih, ya, antara kita dengan suami, antara kita dengan istri. Ya, kalau kita memupuk cinta dan kasih di antara suami istri karena Allah, maka cinta karena Allah itu tidak akan mudah pudar. Cinta karena Allah itu tidak akan pernah mudah untuk hilang. Ya, kita mencintai suami kita karena Allah, kita mencintai istri kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu ibadah, ibu-ibu. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berkata-kata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Apa itu perkataan yang sadid? Ai qawlan ma'rufa, yaitu perkataan yang ma'ruf. Ya, perkataan-perkataan yang baik. Ini kan perintah. Ketika kita memang mengucapkan kata-kata yang baik ketika berbicara karena dalam rangka menjalankan syariat Allah, berarti itu bernilai ibadah. Bahkan lebih dari itu, Bu. Sebuah amalan yang mubah bisa bernilai ibadah jika kita mengerjakannya karena Allah. Ada dua orang yang sama-sama makan. Yang satu makan karena hawa nafsu, yang satu makan dengan tujuan supaya tubuhnya kuat untuk beribadah kepada Allah. Maka yang satu dia tidak mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan pahala. Lihat, bahkan amalan yang mubah ketika kita mengerjakannya karena Allah itu bernilai pahala dan akan diganjar dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bernilai ibadah dan akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini memang untuk ibadah, Bu. Ya. Pandangan mata kita Allah atur. Allah mengatur, Bu. Katakan kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menundukkan pandangan mata mereka, menundukkan pandangan, mendengarkan yang baik, berbicara yang baik, mengambil yang baik, melangkah ke tempat yang baik. Bahkan, Bu, mohon maaf nih, Bu, ya, di dalam Islam itu urusan cebok aja kita diajarin. Benar apa benar? Istinja itu termasuk bagian daripada fikih yang diajarkan di dalam Islam. Cebok diajarin, Bu, kita, Bu. Kalau kita cebok dalam rangka mengikuti syariat Allah, nilai pahala di situ. Itu ibadah. Subhanallah. Jadi memang kita disuruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita menyerahkan hidup dan mati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah inti daripada tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Nama lainnya adalah tauhid ibadah. Apa itu tauhid uluhiyah, ibu-ibu? Mentauhidkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Ya, baik yang zahir ataupun yang batin, ya. Jadi ini ibu-ibu yang harus kita pahami, bahwa ibadah itu adalah semua perkara, semua hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau itu perkataan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Apa yang dimaksud dengan semua hal yang dicintai oleh Allah? Di sini jelaskan bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, ya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, segala sesuatu yang dijanjikan balasan kebaikan bila melakukannya, seperti sholat, zakat, puasa, haji, semua itu punya keutamaan tuh, Bu. Sholat ada keutamaannya, puasa ada keutamaannya, haji ada keutamaannya, zakat ada keutamaannya.
maka ini adalah ibadah. Ya. Jadi segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul itu adalah semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan Allah tidak mencintai perbuatan dosa dan maksiat. Berarti dosa dan maksiat itu harus kita tinggalkan. Dan ketika kita meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat juga harus karena Allah. Ya. Ketika kita meninggalkan dosa dan maksiat juga harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia, bukan untuk dunia, tetapi kita meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengharapkan apa, Bu? Ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, tadi tauhid rububiyah udah, tauhid uluhiyah udah, berarti sisa satu, yaitu tauhid al-asma was sifat. Apa itu tauhid asma was sifat? Tauhidul asma was sifat huwa tauhidullah fi itsbati asma'ihi wa sifatihi ala ma yaliqu bihi. Tauhid asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, tauhid asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah ta'ala dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan yang Allah tetapkan, yang sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya, yang sesuai dengan yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi intinya, Bu, cara bertauhid asma wa sifat bagi Allah adalah dengan bagaimana? Yaitu menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai yang Allah tetapkan bagi dirinya. Ya, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya. Allah menyebutkan tentang dirinya bahwa Dia adalah Ar-Rahman, bahwa Dia adalah Ar-Rahim, maka kita tetapkan sifat Ar-Rahman bagi Allah dan Ar-Rahim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Atau nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan memiliki sifat apa? Mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan bahwa memiliki tangan, maka kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang harus kita fahami. Kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tahrif, tanpa ta'til, dan tanpa takyif. Ya, menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tahrif, ta'til, dan takyif. Apa tiga ini, Bu? Tahrif berarti menghapus sebagian nama dan sifat yang telah Allah tetapkan. Seperti misalnya sebagian kelompok meyakini bahwa Allah itu hanya punya 26 sifat aja. Padahal sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu banyak.
Ya. Ada sebagian kaum muslimin yang mentahrif, menghilangkan sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ini nggak boleh. Apa yang sudah telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, itulah yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh ditahrif, nggak boleh dihapus sebagiannya. Yang kedua, ta'til, merubah makna. Ya, merubah makna. Misalnya tangan Allah diartikan kekuasaan, nggak boleh. Tangan ya tangan. Ya, ketika Allah mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam, lima khalaqtu biyadai, yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Berarti kita harus menetapkan Allah punya tangan. Ya. Kemudian yang ketiga, takyif. Apa itu takyif? Takyif itu bertanya bagaimana. Nggak boleh kita bertanya tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya kita bertanya tentang bagaimana tangan Allah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Menetapkan nama dan sifat Allah itu tanpa tahrif. Tahrif apa itu tadi, Bu? Menghapus sebagian atau seluruhnya. Menta'til, merubah menyelewengkan makna. Tanpa takyif, bertanya bagaimana. Ada satu tambahan, tamtsil, menyerupakan dengan makhluk. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh kita samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk. Pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Nggak boleh. Meskipun namanya sama, tapi berbeda antara Allah dengan makhluk. Allah itu disifati sempurna tanpa cacat, sedangkan makhluk penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Ya, ini yang harus kita yakini, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada 4 perkara yang harus kita jauhi di dalam bertauhid terhadap nama dan sifat Allah. Menetapkan nama dan sifat Allah tanpa tahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Ya, ada 4. Tahrif, ta'til, ta, ain, ta, ya, lam, ta'til. Ya. Kemudian takyif, ta, ka, ya, fa, takyif. Dan tanpa tamtsil, ta, mim, sa, ya, lam, tamtsil. Ya. Jadi ada 4 hal yang harus kita jauhi di dalam bertauhid terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 180. Surat Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya tersebut. Makanya ibu-ibu, salah satu di antara adab ketika berdoa kepada Allah adalah memuji Allah terlebih dahulu. Jadi kalau seseorang berdoa kepada Allah itu jangan langsung nyebutin hajatnya, ya Allah minta mobil, jangan begitu. Allah dipuji dulu. Ya, kayak kita bikin proposal kan pasti ada pendahuluannya dulu kan, gitu kan? Kita mau minta jajan lebih sama suami kan pasti ngerayu-ngerayu dulu. Betul apa betul, Bu? Betul begitulah. Ya, kita aja suka dipuji, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fungsinya nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah kita menyebutnya sebelum berdoa. Kita sebut Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Tawwab.
Ya Razzaq, Antal Ghani wa nahnul fuqara, dan seterusnya dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipuji dulu Allah. Ini termasuk adab berdoa. Ya, pertama memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersalawat dulu kepada Rasulullah. Baru kita sampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman ini di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang baik, nama-nama yang husna, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama tersebut. Ya, dan sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan ya di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil atau tashbih. Ya, sama tuh, menyerupai dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah itu As-Sami' Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, berarti Allah bisa mendengar, Allah bisa melihat. Tapi nggak bisa sama kayak makhluk. Dan kita juga nggak boleh bertanya bagaimana penglihatan Allah dan pendengarannya. Tidak boleh juga kita menyelewengkan kepada makna yang lain, dan tidak boleh juga kita hilangkan sifat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka kita juga tetapkan ya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala nama-nama dan sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang budak wanita ya, yang saat itu ada masalah ya, kemudian ingin dibebaskan oleh sahabat yang memilikinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita ini, Aina Allah? Maka budak wanita ini mengatakan, Allahu fis sama. Di mana Allah? Allah di atas langit. Kemudian Rasul bertanya lagi kepada budak wanita ini, Man ana? Siapa aku? Anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul berkata kepada pemiliknya, I'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah wanita yang beriman. Ya, salah satu ujian ya Rasulullah SAW kepada budak wanita ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ya, ketika dia ditanya Aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wanita ini mengatakan Allahu fis sama. Allah itu di langit. Ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah 3 macam tauhid yang semuanya bersumber dari apa, Bu? Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang betul Al-Qur'an dan hadis tidak membicarakan pembagian tauhid secara terperinci. Namun para ulama setelah istiqra, melakukan proses penelitian dan pengkajian, mereka menyimpulkan bahwa tauhid itu terbagi kepada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas pembagian atau macam-macam tauhid.
Selanjutnya kita akan membahas, masih ada waktu gak nih buat materi Bu? Sudah waktu pertanyaan ya? Pertanyaan ya? Oh iya, 10.30. Insya Allah kita lanjutkan materi ini di pertemuan yang lain. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan dapat kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilakan Ibu-ibu. Ada yang mau nanya langsung? Bismillah. Ada pertanyaan, Ustadz, ada sebuah gelang, katanya gelang kesehatan yang sudah teruji secara medis untuk menyehatkan badan dan dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Gelang tersebut dibuktikan dengan cara mengangkat seseorang dengan tidak memakai gelang tidak terangkat. Tetapi setelah yang mengangkat pakai gelang tersebut, akhirnya seorang tersebut dapat diangkat. Bagaimana hukumnya dalam meyakini gelang tersebut? Ini yang saya ingin kritisi dan pertanyakan, teruji secara medis. Apakah memang, kalau sejauh pengetahuan saya, medis itu kan punya jurnal ya, jurnal kedokteran dan segala macam gitu ya. Apakah memang diakui oleh medis? Ya, memang benar-benar masuk ke dalam jurnal tersebut, termasuk obat atau penyembuh ya dari penyakit atau tidak, atau hanya ini klaim sebagian orang bahwa itu sudah teruji secara medis tapi tidak diakui secara medis ya. Karena tentu butuh kepada penelitian yang lebih jauh, yang lebih mendalam, kajian-kajian yang lebih komprehensif tentang obat atau sesuatu yang dapat menyembuhkan penyakit. Sejauh pengetahuan saya seperti itu ya, dan dugaan saya ini tidak termasuk bagian daripada jurnal kedokteran atau jurnal medis. Kalau ini memang diakui secara medis, berarti seluruh dunia akan mengakuinya ya, bahwa itu adalah merupakan bagian daripada medis ya. Dan saya curiga yang seperti ini hanya klaim atau mengada-ada, karena tidak mungkin sebuah gelang itu dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan dikatakan seperti itu ya. Berarti orang yang sakit kanker cukup dengan memakai gelang insya Allah sembuh gitu ya. Yang matanya ada masalah ya bisa sembuh kalau pakai gelang itu ya. Saya kira ini mengada-ada ya, saya kira ini mengada-ada. Ini lebih kepada mistis ya, ini lebih kepada gelang mistis daripada disebut sebagai gelang medis ya. Dan pengobatan itu tentunya yang pertama ada pengobatan yang syar'i ya, pengobatan yang syar'i yang memang disyariatkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ruqyah, itu adalah pengobatan yang syar'i, ditunjukkan oleh dalil, meskipun secara medis tidak bisa diteliti. Gimana kok baca Quran korengan bisa sembuh misalnya gitu ya Bu ya, sakit perut bisa sembuh dengan cukup bacakan Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa sembuh ya. Mungkin secara medis tidak akan pernah sampai penelitiannya, tidak akan pernah ditemukan secara medis ya. Kenapa kok bisa sembuh? Dibacain Al-Quran kok bisa sembuh? Tapi ada dalilnya
dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, maka ini pengobatan yang syar'i. Contoh yang lain apa? Minum habbatus sauda, syifa'un likulli da'. Habbatus sauda itu menyembuhkan semua penyakit. Ya, kecuali apa? Tua dan kematian. Ya, menyembuhkan semua penyakit. Yang berkata seperti ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya bekam. Ini kan pengobatan syar'i ini. Atau minum madu. Ya, asy-syifa'u fi thalathah. Ya, salah satunya syurbatul asal. Kesembuhan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama diantaranya apa? Syurbatul asal, minum madu. Di dalam hadis disebutkan seperti itu. Atau pengobatan obat-obat yang sudah disepakati secara medis. Ya, obat-obat tertentu yang sudah diteliti, dikaji, diciptakan, dibuat melalui proses yang panjang dan diakui secara medis, dan ada ada persetujuannya secara medis. Nah, itu baru dibenarkan juga. Ini ada pengobatan yang secara medis tidak diakui, secara syariat juga nggak ada dalilnya. Ini pengobatan yang harus kita hindari. Masa pakai gelang bisa jadi sakti, jadi kuat gitu kan, bisa ngangkat orang. Kayaknya nggak masuk akal. Dari pertanyaannya saja sudah tidak masuk akal. Nah, sebaiknya kita jauhi dan tinggalkan gelang-gelang yang seperti itu. Ya, ini lebih dekat kepada penyebutan gelang mistis daripada gelang medis. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat saya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bismillah. Halo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ya Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, untuk misalnya seseorang itu dalam hidupnya melakukan suatu kebid'ahan dan saat menjelang sakaratul maut dia mengucapkan kalimat tauhid, apakah itu termasuk di dalamnya hadis dari Utsman bin Affan yang man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah? Naam. Terkait dengan perbuatan bid'ah atau perbuatan yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan yang diada-adakan dalam agama, dalam urusan agama yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbuatan ini adalah perbuatan yang tercela, ya, perbuatan yang berbahaya di dalam Islam, dan tentu pelakunya mendapatkan ancaman yang sangat berat di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pelakunya diancam bisa masuk ke dalam neraka akibat perbuatannya tersebut. Ya. Dan perbuatan bid'ah ini tentunya konsekuensinya bermacam-macam. Ada kebid'ahan yang sampai berbentuk kesyirikan, ya, yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Ada yang tidak. Ada kebid'ahan yang sebatas kemaksiatan. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengetahui, berilmu, ya. Ini salah satu syarat di mana seseorang itu masuk surga sebagaimana yang dijanjikan dalam hadis, asalkan dia berilmu tentang la ilaha illallah, ya. Asalkan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa tauhid itu adalah ada hak yang harus ditunaikan, ya,
ada perintah dan larangan yang berkaitan dengan konsekuensi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar mengucapkan saja, ya, la ilaha illallah itu sebagaimana yang ya dari 3 pertemuan ini disampaikan dengan tegas ataupun melalui isyarat bahwa tauhid la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi harus diyakini dengan hati dan diamalkan dengan perbuatan, ya. Karena la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi dan hak yang harus dijalankan. Maka ketika seseorang dia benar-benar berilmu tentang la ilaha illallah, akhiru kalamihi la ilaha illallah, sehingga dengan ilmu yang dia miliki tersebut, ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan kita tidak bisa menghukumi setiap orang yang berbuat bidah itu sama rata, tidak bisa. Mudah-mudahan orang yang mengucapkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah dalam keadaan dia berilmu, ya, dan mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah, dia benar-benar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga itu adalah bentuk taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kita menghukumi seseorang itu secara zahir, tidak menghukumi apa yang ada di dalam dirinya, batinnya. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian dia benar-benar, ya, meyakini dengan hati, ya, dan kemudian dia amalkan perbuatan itu, mudah-mudahan diharapkan orang yang seperti itu masuk ke dalam surga dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, la ilaha illallah bukan hanya sekadar diucapkan, tapi harus diilmui dan diamalkan, ya. Makanya dalam hadis tadi dikatakan man mata huwa ya'lam, barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui, berilmu, ya, dia berilmu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka orang yang seperti itu masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Ini Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang menyampaikan bahwa tauhid asma wa sifat itu adalah tauhid yang sangat dalam. Terus maksudnya sejauh mana jika kita ingin mempelajari tauhid asma wa sifat itu, yang dimaksud sangat dalam itu seperti apa, Ustaz? Soalnya sering ada yang menyampaikan begitu, Ustaz. Sangat dalam gitu ya? Ya. Ya, karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sangat banyak. Ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Lillahi tis'atun wa tis'una isma man hafidhaha, ya, dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang dapat mengihsanya, menghitungnya dan menghafalnya, maka dia masuk surga. Salah satu konsekuensi daripada tauhid uluhiyah, kenapa disebut adalah tauhid yang sangat dalam sekali, ya. Kalau yang kita sebutkan tadi menetapkan apa yang telah Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang telah ditetapkan Allah untuk dirinya, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamthil, maka ini pengertiannya tauhid asma wa sifat. Ya, intinya kita harus menetapkan apa yang Allah telah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, tanpa 4 perkara tadi. Intinya seperti itu. Kenapa sangat dalam? Karena dianjurkan buat kita untuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena nama-nama dan sifat-sifat Allah itu banyak, ya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahman itu seperti apa? Allah itu Ar-Rahim, Ar-Rahim itu seperti apa? Ya, Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, bagaimana? Makanya ada fikih Asmaul Husna, fikih yang mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tulisan yang paling bagus tentang fikih Asmaul Husna oleh ulama kontemporer adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah, Fiqhul Asma Al-Husna. Ya, bukunya tebal segini, Bu.
Makanya disebut tauhid yang dalam itu karena membahas nama-nama dan sifat-sifat Allah. Syekh Abdul Razak nulisnya segini, Bu. Tebel. Ya. Dan kalau kita kaji satu-satu bakalan panjang. Ya. Kalau kita kaji satu-satu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ya, kita berbicara tentang salat, kita berbicara tentang zakat, itu akan menyangkut kepada tauhid rububiyah dan uluhiyah. Gitu. Begitu juga sebenarnya tauhid asma wa sifat, tapi lebih khusus lagi karena tauhid asma wa sifat itu mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang demikianlah tauhid asma wa sifat. Kenapa disebut tauhid yang sangat dalam? Karena memang pembahasan tentang asma wa sifat itu sangat panjang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada yang saya lagi? Cukup? Mungkin cukup, Ustaz. Ya, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang bertanya. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari segala macam keburukan dan mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, dosa kaum muslimin, ya, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin al ahya'i minhum wal mayyitin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang benar dari Allah, kesalahan dari saya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.